Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Milda Gustini. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Saya dari kelas Ekonomi Islam 2E dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas, di mana dosen pengampu saya adalah Pak Insar MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi elastisitas dan jenis elastisitas, di mana elastisitas sendiri adalah suatu bilangan yang menginformasikan kepada kita persentase perubahan yang terjadi pada satu variabel sebagai reaksi terhadap perubahan 1% variabel lain. Apakah ia akan bereaksi cukup signifikan atau tidak? Secara garis besar, elastisitas akan dibagi menjadi elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas, di mana jenis-jenis elastisitas ada 5, yaitu yang pertama inelastis sempurna, di mana biasanya disebut dengan ED sama dengan 0. Dalam hal ini, perubahan harga suatu komoditas tidak akan merubah suatu jumlah komoditas yang diminta. Jadi, berapapun harga barang, orang akan tetap membeli jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, ada elastis sempurna, biasanya disebut dengan ED sama dengan tak hingga. Pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua komoditas yang ada di pasar. Berapapun banyak komoditas yang dipasarkan oleh para penjual, pada harga tersebut semuanya akan dapat terjual. Yang ketiga, ada elastis uniter atau ED sama dengan 1. Untuk komoditas dengan elastis uniter, perubahan harga komoditas dalam suatu persentase tertentu akan diikuti dengan perubahan jumlah komoditas yang diminta. Artinya, perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan terhadap barang sama besar. Yang keempat, ada inelastis atau ED lebih kecil dari 1. Untuk komoditas yang permintaannya tidak elastis, nilai mutlak elastisitas bernilai antara 0 dan 1. Dalam hal ini, persentase perusahaan harga adalah lebih besar daripada persentase perubahan jumlah yang diminta. Yang kelima, ada elastis atau ED lebih besar dari 1. Jumlah komoditas yang diminta akan mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga, yang artinya perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan, di mana permintaan merupakan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Dan teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara permintaan dengan harga. Secara umum, elastisitas permintaan dibedakan lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama elastisitas harga atau price elasticity, di mana elastisitas harga dari permintaan yaitu perbandingan relatif antara perubahan harga yang diminta atau jumlah barang yang dikonsumsi dengan perubahan harga itu sendiri. Oleh karena itu, elastisitas titik sering disebut juga sebagai elastisitas harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada elastisitas silang atau cross elasticity, di mana elastisitas silang disebut juga sebagai elastisitas harga silang dari permintaan, yang artinya perbandingan perubahan relatif antara jumlah suatu barang yang diminta dan harga barang lain. Yang ketiga, ada elastisitas pendapatan atau income elasticity. Elastisitas pendapatan dari permintaan yang berfungsi untuk mengukur respon konsumsi terhadap perubahan pendapatan. Adapun konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam, secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan permintaan dalam ekonomi konvensional. Namun, ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam tidak menganjurkan permintaan suatu barang dengan tujuan kemewahan, kemegahan, dan kemubaziran. Bahkan, Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisbah untuk menyisihkan dari anggarannya agar membayar zakat, infak, dan sedekah.
Selanjutnya ada elastisitas dan total pendapatan. Elastisitas merupakan suatu konsep umum yang digunakan untuk mengantifikasi respon atau tanggapan suatu variabel ketika variabel lain mengalami perubahan. Pendapatan total juga didefinisikan sebagai jumlah total yang dibayarkan konsumen atau jumlah total yang diterima oleh produsen. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Adapun beberapa faktor yang menentukan tingkat elastisitas harga adalah: pertama, banyak barang pengganti yang tersedia. Karena jika suatu barang banyak mempunyai barang pengganti, permintaan cenderung untuk bersifat elastis. Yang kedua adalah jumlah pemakaian. Jika makin banyak jumlah pemakaian, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Hampir semua suku bangsa Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan pokok. Inilah salah satu alasan mengapa permintaan beras di Indonesia inelastis. Yang ketiga adalah kebijakan atas strategi penetapan harga atas barang. Salah satu strategi yang umumnya digunakan adalah kebijakan harga. Secara teori, bila elastisitas permintaan atas suatu produk dijual bersifat elastis, maka kebijakan menaikkan harga adalah langkah yang tidak tepat, karena justru akan menurunkan penerimaan. Sebaliknya, bila elastisitas permintaan bersifat inelastis, maka menaikkan harga pada tingkat yang moderat atau wajar akan meningkatkan penerimaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran, di mana penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan atau dijual pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Hukum penawaran adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen berubah dalam produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Yang ketiga, stok persediaan. Yang keempat, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Dalam penjualan, Rasulullah SAW berpegang teguh pada prinsip-prinsip berdagang yang beliau miliki, sehingga pada akhirnya dapat membawa keuntungan yang berlipat ganda sekaligus limpahan kebaikan. Adapun prinsip-prinsip dagang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, penjual tidak boleh mempraktekkan kebohongan dan penipuan mengenai barang-barang yang dijual kepada pembeli. Yang kedua, penjual harus menjauhkan diri dari sumpah yang berlebihan dalam menjualkan suatu barang. Yang ketiga, penjual harus tegas dalam timbangan dan takaran. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang adanya monopoli dagang. Yang kelima, tidak boleh adanya harga komoditas yang melebihi harga. Maka, begitulah Islam menjadi indah dengan konsep elastisitasnya, yang tak sampai harus mengubah hakikatnya benda padat itu menjadi benda cair ataupun menyuplin menjadi gas. Ia tetap berupa benda padat, tapi lentur pada saat yang diperlukan, dengan kadar kelenturan yang tepat. Maka, sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, atau apabila ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.